Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu. Nah, saya di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat dalam menyimak acara ini. Dan tentunya sebagai bekal kita menuju akhirat, menuju menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, ini sangat menarik tadi ketika kita bicara tentang pemuda. Nah, ini saya pernah membaca salah satu story dari para pemuda, Ustaz. Dia mengatakan muda, saya ini cukuplah muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini kan semua keinginannya, tapi kan tidak mungkin terjadi. Nah, ini gimana Ustaz, pesan Ustaz berkaitan dengan pemuda? Terkadang ada juga yang mengatakan, pemuda kalau beribadah nanti nggak bisa maksimal dalam hal yang lain dan sebagainya. Ini gimana menyeimbangkan Ustaz? Ya. Justru pemuda kalau dibingkai dengan keyakinan, akidah yang kuat, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah, maka lihat pemuda-pemuda yang dididik oleh Nabi sebagai para sahabat, mereka adalah pemuda-pemuda. Ali bin Abi Thalib itu nyaris masuk Islam sebelum balik, gitu kan? Coba, bagaimana mereka? Apakah tertinggal? Iya, benar. Termasuk juga kemudian ya itu di level sahabat ya. Itu pemuda semua itu, karena semua itu di bawah usia Nabi Muhammad SAW. Jadi pemuda semua itu, termasuk Abu Hurairah. Itu pemuda itu, pemuda, dan dalam kondisi miskin, tapi langsung menemukan jalan, yaitu hanya beribadah kepada Allah dengan fokus kegiatan belajar langsung kepada Nabi. Dalam waktu nggak sampai kira-kira 3 tahun, hanya sekitar 2 tahun. Tapi kemudian mendapatkan ilmu yang sangat banyak, sehingga tidak ada kan di antara kita yang nggak kenal Abu Hurairah. Benar. Padahal itu belajar itu sekitar 2 tahun dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu ketika masih muda dan tidak foya-foya karena saking cintanya dengan ilmu. Nah, di sini sampai beliau itu pingsan. Dan kenapa kok pingsan? Selidik punya selidik, karena rupanya sudah sekian hari nggak makan. Apa artinya? Saking nikmatnya menuntut ilmu, lupa makan. Ya, dia tahu jalan. Jadi ilmu itu nikmat. Oleh karena itu salah kalau pemuda itu mumpung masih muda lalu foya-foya. Pemuda yang foya-foya, lihat nanti di masa tua apa yang terjadi. Nah, Abu Hurairah ini dahsyat. Dahsyat. Di masa Abu Bakar itu jadi gubernur. Masya Allah. Kaya raya ujungnya itu. Kaya raya. Dan di samping kaya, ilmunya luar biasa, menebar terus kemana-mana. Maka nasihat kita, jangan punya prinsip mumpung masih muda maka foya-foya, jangan. Mumpung masih muda, beribadahlah kepada Allah. Dan di saat muda yang sangat penting lagi, di samping ada ibadah secara khusus kepada Allah, tuntutlah ilmu, belajar. Dan itu bawa dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betul nanti Anda akan menjadi orang yang hebat di saat masanya. Dan ini tidak perlu nunggu tua. Karena orang yang hebat itu bukan di saat tua, ya kan? Karena tua itu nanti tenaga sudah berkurang. Lihat Abu Hurairah tadi itu hebat juga tidak di masa tua, mungkin umur 30-an. Termasuk Umar bin Abdul Aziz. Itu umur di bawah 30 itu sudah jadi gubernur, itu. Lalu menjadi khalifah itu kurang dari 40, itu. Maka sebenarnya kita nggak setuju juga itu kalau jadi presiden harus umur di atas 40, tidak, nggak harus. Itu ukurannya adalah harus kematangan jiwa, dan kematangan jiwa itu adalah tauhid, lalu kemudian ilmu. Maka para pemuda beribadahlah kepada Allah, lalu kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, maka nanti pada saatnya Anda akan sebagai pemimpin-pemimpin yang hebat. Masya Allah. Bukan pemimpin-pemimpin yang malah korupsi, yang malah ya hobinya hanya naikin pajak saja. Ya, itu rendah kalau seperti itu, gitu. Ya, jadi pesan ini yang disampaikan oleh guru kita, pemuda hari ini, apa yang kita lakukan ketika muda itu menentukan masa tua. Nah, itu Ustaz ya, salah satu keyword. Nah, ini menarik Ustaz. Ustaz selain sebagai dai, sebagai ustadz, juga sebagai pendidik saya lihat. Ini
ada nggak sorotan nih Ustadz berkaitan dengan problem kita? Terkadang pemuda apakah salah kurikulum dan lain sebagainya sehingga pemuda-pemuda salah dalam memahami makna hidup. Yang saya katakan tadi Ustadz, mungkin dari segi pendidikan ini ada nggak koreksi Ustadz? Iya, salahnya itu karena pendidikan tidak mengarahkan hidup sekali harus hanya kepada Allah mengabdi. Ini sesungguhnya inti. Gitu. Hidup sekali pendidikan itu seharusnya diarahkan hidup sekali itu harus hanya kepada Allah mengabdi. Di sini titiknya. Lalu kemudian silakan. Kalau ada yang menjadi dokter, silakan. Tapi orientasinya hidup sekali harus kepada Allah mengabdi. Jadi harus kepada Allah mengabdi ini tidak harus semua menjadi apa ya? Menjadi ustadz semuanya. Tidak harus gitu. Tapi jadi dokter, jadi pengusaha, jadi politisi, jadi pemimpin dan seterusnya silakan. Tapi orientasinya hanya kepada Allah mengabdi dan mengajak kepada siapapun untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan memang Allah ciptakan manusia ini seperti ada yang kita singgung, itu kan beda. Beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu banyak beragam. Beda dengan binatang. Binatang itu nggak ada yang ingin jadi dokter, nggak ada. Gitu. Binatang itu mau jadi anggota DPR nggak ada, nggak perlu. Gitu. Karena binatang memang terbatas, profesinya terbatas, makanya terbatas. Gitu. Dan cukup ternyata mereka. Tapi manusia kan tidak. Allah itu gelar pekerjaan untuk manusia ini nggak terbatas. Oleh karena itu perlu diketahui, jangan sampai ada yang punya paham sempit ya. Bahwa semakin hari pekerjaan itu semakin sedikit. Tidak. Semakin hari itu pekerjaan semakin luas. Ya kan? Dulu nggak ada itu pekerjaan nyoteng begini. Dulu nggak ada. Sekarang ada. Gitu. Dan nanti ada lagi yang lebih hebat lagi. Gitu. Di situ. Tapi hendaknya punya prinsip. Bagaimanapun juga perkembangan zaman hendaknya hanya dibawa kepada Allah saja mengabdi. Jangan sampai itu melupakan diri. Gitu. Ini di sini. Maka pendidikan seharusnya dari awal ini titik poinnya. Apa istilahnya itu? Visi misi atau apa? Baru kemudian silakan. Mau jadi apa saja kalian, maka silakan. Gitu. Yang penting hanya kepada Allah mengabdi. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi intinya goalsnya adalah hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat menarik nih, masih ada hal-hal yang perlu kita tanyakan kepada guru kita, tetapi kita ikuti jeda. Para berikut ini tetap di Mutiara Qalbu.